Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau ataupun BMR. Untuk itu kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya silakan disimak dan didengarkan penjelasan dan keterangan berikut. Hari ini kita akan membahas tentang Negeri Seribu Kubah ataupun Kabupaten Rokan Hilir. Provinsi Riau memiliki kabupaten dan kota yang terdapat di aliran Sungai Rokan. Ya, jadi Provinsi Riau itu memiliki kabupaten dan kota sepanjang aliran Sungai Rokan, yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan yang kedua adalah Kabupaten Rokan Hulu. Jadi dua kabupaten inilah yang terdapat di sepanjang aliran Sungai Rokan. Baik, selanjutnya kita akan terlebih dahulu membahas tentang Kabupaten Rokan Hilir ataupun Negeri Seribu Kubah. Ya, jadi julukan untuk Kabupaten Rokan Hilir adalah Negeri Seribu Kubah. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari perairan Selat Melaka hingga di pertengahan aliran Sungai Rokan. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Jadi tepatnya Kabupaten Rokan Hilir ini dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 dan ia juga termasuk pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kemudian ibu kota yang pertama adalah Ujung Tanjung. Kemudian dipindahkan ke Bagan Sapi-Api. Jadi dahulunya Kabupaten Rokan Hilir ini memiliki ibu kota yang pertama, yaitu Ujung Tanjung. Kemudian setelah waktu berlalu, maka dipindahkan ke Bagan Sapi-Api. Jadi sekarang ibu kota Kabupaten Rokan Hilir adalah Bagan Sapi-Api. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tempat wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Antara lain, yang pertama tempat wisata yang ada di Rokan Hilir ataupun Kabupaten Rokan Hilir. Yang pertama yaitu Kota Bagan Sapi-Api. Jadi Kota Bagan Sapi-Api termasuk sebagai objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Ibu kota Kabupaten Rokan Hilir terletak di muara Sungai Rokan. Jadi ibu kota ini terletak di muara Sungai Rokan. Memiliki banyak bangunan lama sebagai bukti sejarah. Bahkan terdapat juga bekas pelabuhan lama yang membuktikan bahwa kota ini sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Jadi kota Bagan Sapi-Api dahulunya menjadi salah satu pendapatan ataupun penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Yang kedua adalah Bono Sungai Rokan, ya. Jadi tempat wisata yang kedua adalah Bono Sungai Rokan. Dahulunya para pelaut dan nelayan sangat takut bila bertemu dengan Bono. Kenapa? Sebab jika salah dalam hitungan bisa mengakibatkan kapal ataupun sampan menjadi pecah. Namun ketakutan yang dirasakan berangsur hilang. Kenapa? Karena sekarang ini banyak masyarakat setempat yang bermain sampan ketika gelombang Bono datang. Jadi objek wisata yang kedua adalah Bono Sungai Rokan ataupun gelombang Bono.
Objek wisata yang ketiga adalah Pulau Jemur. Kawasan Pulau Jemur merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang melingkar, sehingga bagian tengahnya merupakan laut yang tenang. Laut tenang ini menjadi tempat berlindung bagi nelayan. Ya, ketika terjadi angin kencang dan ombak-ombak besar, Pulau Jemur menjadi tempat yang cocok untuk melihat penyu besar. Jadi di Pulau Jemur ini terdapat penyu besar. Jadi kalau kita bermain ataupun wisata ke Pulau Jemur, di sana akan banyak kita temui penyu-penyu yang besar. Nah, yang keempat adalah batu belah, batu bertangkup. Ya, jadi cerita ini juga termasuk objek wisata yang bisa kita kunjungi di Kabupaten Rokan Hilir. Cerita ini menceritakan bagaimana bentuknya seperti kerang raksasa yang sudah membatu. Menurut cerita disebutkan bahwa batu ini pada mulanya merupakan binatang hidup sejenis karang. Kemudian oleh para Portugis dicurahkan air kapur yang cukup banyak ke dalamnya sehingga mati dan menjadi batu. Itulah ulasan singkat mengenai cerita batu belah, batu bertangkup. Nanti di pembahasan selanjutnya akan kita bahas mengenai cerita ini. Dan tempat wisata yang terakhir ataupun yang kelima namanya Desa Rantau Bais. Jadi Desa Rantau Bais ini termasuk tempat wisata yang bisa kita kunjungi di Kabupaten Rokan Hilir. Desa Rantau Bais, desa ini yang letaknya tidak jauh dari jalan lintas Pekanbaru Medan, memiliki potensi wisata yang sangat besar, baik dari segi keindahan alam, budaya, bahkan adat istiadat. Di desa ini kita dapat melihat rumah-rumah lama dengan arsitektur Melayu tradisional. Jadi di sana bisa kita melihat rumah-rumah Melayu lama dengan arsitektur Melayu tradisional. Inilah tempat ataupun objek wisata yang terakhir yang kita bahas pada pembahasan Kabupaten Rokan Hilir. Jadi ada 5 objek wisata yang bisa kita kunjungi di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, selanjutnya setelah kita berkeliling mengelilingi objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, tentunya tak lepas dari buah tangan ataupun oleh-oleh yang bisa kita bawa dari Kabupaten Rokan Hilir. Adapun oleh-oleh yang dapat kita bawa dari Kabupaten Rokan Hilir antara lain adalah ikan asin. Ikan asin bisa kita bawa dari Kabupaten Rokan Hilir. Apalagi udang kering. Udang kering juga bisa kita bawa dari sana. Belacan dan produk olahan laut lainnya. Jadi di sana tuh banyak oleh-oleh yang bisa kita bawa dari Kabupaten Rokan Hilir. Namun yang selalu ditanyakan orang-orang adalah kacang pukul. Inilah termasuk oleh-oleh khas dari Bagan Sapi Api, yaitu kacang pukul. Ya, selain tadi belacan dan lain-lain sebagainya. Jadi kacang pukul ini termasuk oleh-oleh yang sangat diminati para wisatawan ataupun objek ataupun para pengunjung yang berkunjung ke Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya ini adalah contoh pantun 6 kerat mengenai tentang Kabupaten Rokan Hilir. Menuju hilir si sampan nadi, menungkah pasang berubahlah hala, tersua tunggul pecahlah sampan, Rokan Hilir nama diberi. Di Selat Melaka awal bermula dibelah oleh Sungai Rokan. Inilah dia contoh pantun 6 kerat mengenai Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya untuk
tugas dari materi ini ataupun pembahasan mengenai Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu membuatkan pantun 6 kerat, ya. Pantun mengenai Kabupaten Rokan Hilir. Boleh nggak 6 kerat ataupun 4 kerat boleh. Jadi pantunnya bebas, yang penting mengenai cerita tentang Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih atas perhatiannya ataupun telah disimaknya penjelasan ataupun pemaparan materi mengenai Kabupaten Rokan Hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk membantu kami dalam membuat ataupun menjelaskan materi-materi mengenai BMR yang ada di sekolah dasar ini. Untuk itu silakan tekan tombol loncengnya, like dan subscribe untuk membantu channel ini. Terima kasih.